Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi azwajihi dzurriyyati wa ahli baitil kiram la qadri Sayyidina Syekh Muhammad bin Umar bin Syekh Ahmad Marzuki Maliki al-Madani Allahumma alimna rushdana wa a'udzu min syarri anfusina wa dhammina bil ilmi zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa zamilna bil afiyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. 'Ala Allahi tawakkalna rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa qul rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun bi fadli bismillahirrahmanirrahim. Jika barite ayat tilu hukum, ada 3 hukum yang wajib diketahui sebelum memulai pada masalah tauhid. Pertama kemarin adalah hukum syara. Hukum syara adalah isbatu amrin li amrin aw nafyu anhu biwasitati wad'i wadihin wa huwa kalamullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin min haitsul taklif min haitsul taklifi awil wad'ilah, menetapkan sesuatu dari sesuatu untuk sesuatu dan menghilangkan sesuatu dari sesuatu dengan perantaraan simpanannya Allah atau amanatnya Allah atau warisan dari Allah kepada kita, petunjuk dari Allah kepada kita, yakni kalamullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafi, kalam Allah yang berhubungan secara langsung dengan af'alul mukallafi. Kalam Allah yang berhubungan langsung dengan af'alul mukallaf itu ada 2, ada taklif dan ada wadha'. Ini yang disebut khitab. Jadi Allah itu mengkhitab kita, berbicara kepada kita, berinteraksi kepada kita dengan 2 khitab. Pertama adalah taklif. Taklif yang kemarin itu yang 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nah, khitab yang kedua adalah khitab wadha'. Khitab wadha' itu ada 5 sama seperti khitab taklif. Allah mengkhitab kita dengan wadha'nya. Jadi menjadi asal dari taklif. Mana? Pertama adalah sabab. Semua khitab taklif ada sebabnya. Contoh, seperti kita diwajibkan melaksanakan sholat yang 5 waktu. Nah, ini kewajiban sholat yang 5 waktu
tentu ada sebabnya. Apa sebabnya? Ini sama dari Allah juga. Sebab ini diturunkan oleh Allah. Sebabnya sholat zuhur itu karena matahari sudah tergelincir ke arah barat. Setelah dia sampai pada titik kulminasi. Titik kulminasi itu matahari ada pada diam di tengah-tengah bumi. Gitu. Bumi siapa? Ya bumi kita. Bumi yang kita duduki. Di matahari itu pas di sana. Atau disebut goyatul irtifa, antek natina luhur. Bumi itu jadi si matahari itu dari sebelah timur itu ke barat naik tapas di tengah-tengah, paling pas titik paling atas matahari dan paling tengah-tengah dengan kita. Nah itu disebut titik kulminasi. Maka pada waktu itu tidak ada zillus syamsi itu hilang. Ketika zillus syamsi itu hilang, yang ada zillul istiwa. Disebutnya zillul istiwa dalam kitab Safinah, disebut zillul istiwa. Zillul istiwa itu tidak menandakan apa-apa. Nah, ketika matahari setelah pada titik tengahnya itu ke barat lagi, terus langsung ke barat lagi, baru disebut itu apa namanya, waktu zuhur. Jadi sebab waktu zuhur itu bukan azan dari masjid sebetulnya. Zuhur itu sebabnya itu adalah tergelincirnya matahari ke arah barat. Azan mah cuma pemberitahuan dari si muadzin tentang zuhur sudah boleh dilaksanakan pada waktu itu. Maka seorang muadzin harus adil, harus tahu waktu masuknya zuhur. Seharusnya muadzin itu harus tahu waktunya zuhur. Nah, waktu zuhur itu jam, dari jam atau jam dinding atau jam tangan itu harusnya kita ditasih dulu gitu. Tetap yang jadi barometer masuk dan tidak masuknya waktu zuhur itu adalah matahari. Itu sebabnya sholat asar. Apa sebabnya sholat asar? Ketika iya, eta teuing teh. Canting teh. Sing deket gerak ka ciri. Ngajitna sing deket bisian. Tos. Asar itu ketika matahari sudah ke barat, lalu kemudian ada benda. Benda itu pasti menimbulkan zil. Ketika tersorot matahari ada zil. Nah, zil benda itu misalnya teh 1 meter, maka zilnya harus meter lebih sedikit. Nah itu baru waktu asar. Ya, itu waktu asar. Jadi nggak segawaya. Ketika maghrib, apa sebabnya maghrib? Maghrib itu sebabnya ketika semua bulatan matahari udah masuk dari mustawal arti, dari rata-rata bumi sudah masuk semua ke dalam bumi. Dari penglihatan kita itu sudah masuk. Maka kemudian pasti berbeda-beda waktu bagi setiap daerah, tergantung perjalanannya matahari. Bagi kita sudah lohor, tapi bagi orang Lampung belum. Bagi kita sudah asar, bagi orang Lampung belum. Jadi sebab apapun dari hukum yang 5 tadi ada sebabnya. Haram zina, itu haram zina ada sebab. Apa sebabnya haram zina? Karena itu fahisyah, sangat-sangat
berbahaya, perbuatan yang sangat-sangat jelek, yang sangat-sangat dicela oleh semua akal dan pikiran yang salimah. Orang berzina itu akan menimbulkan perzinahan yang lain. Kenapa? Karena seorang kemudian berzina, maka kalau kemudian si istrinya itu, si ceweknya itu hamil, dan hamilnya itu dari zina, maka anaknya itu tidak bisa dinasabkan kepada orang tua. Dia sudah memutuskan nasabnya manusia. Lebih dari membunuh kan, nyaurang maehan bapak batur masih. Kalau kita membunuh bapaknya orang lainnya sama berzina juga sih, seperti membunuh bapak orang tersebut. Si anak itu tidak mempunyai bapak. Apa istilahnya? Wela teh dia tiheula. Atau naon disebut nanti parabola, parawan bobol tiheula. Itu menghilangkan, dia itu menghilangkan nasab, menghilangkan naslu, keturunannya jadi nggak ada, kesian kan? Karena kalau ke ibu itu tidak ada nasab ke atasnya, warisannya itu akan hilang. Kita itu jadi mempunyai warisan ketika dari bapak. Kita punya anak laki-laki, dan anak laki-laki itu akan menurunkan warisan ke bawahnya. Kalau ketika kita anak perempuan, itu si anak perempuan kita akan mendapat warisan, tapi anak-anak dari anak perempuan kita tidak akan mendapat warisan dari kita, hilang. Ayeuna budak eueuh bapaan sarua aja mutuskeun warisan, mutuskeun warisan itu kan jahat. Itu mata fahisha itu jahat. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha, jahat bisa sampai dipikirkeun jahat zina. Budak geus keueuh bapaan, budak geus moal menang warisan, dan sebagainya, dan banyak sekali perbuatan zina yang fahisyah dari zina. Kenapa nggak boleh berbohong? Semua berbohong itu haram. Kenapa? Karena setiap satu kebohongan pasti akan berbuat kebohongan yang lain. Anak santri ditanya, di mana kemari? Kamu dari mana kemarin? Karena takut ketahuan nonton bioskop. Oh, ketiduran. Nah, hiji ngabohongna. Siapa sasarean di mana? Kamu ketiduran di mana? So kabohong deui pasti. Tadi deui geus naon? Ngabohong. Di masjid. Belah mana sia? Masjid. Hayo ngabohong di tuluy. Satu kebohongan itu akan berbuat kebohongan. Satu kebohongan saja membuat dosa. Jeung saha? Oh, padahal sorangan nonton, ayeuna rek ngakukeun tadi hees arek. Sorang si anu jadi fitnahnya. Turun. Mata innal kadhiba, sesungguhnya kebohongan itu ya juru alal fujur, wa innal fujur ya juru alal ilan nari. Kebohongan itu membuat kita berbuat dosa, dan dosa itu menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Hanya ada sabab. Semua hukum yang 5 itu ada sabab. Ada syaratnya. Sabab, syarat. Apa syaratnya? Sholat itu ada syaratnya. Semua ada syaratnya. Kalau kita puasa pun puasa ada syaratnya. Kalau kita ada mau haji pun ada syaratnya. Apapun dari hukum-hukum yang 5 tadi yang telah disebut, hukum taklif yang 5 yang disebut itu pasti ada hukum wado', ada hitam wado'nya. Pertama apa tadi? Sabab. Kedua apa? Syarat. Kayak syarat, naon syarat sholat, naon syarat puasa, naon syarat zakat. Bagi orang yang sedang menstruasi, perempuan jangan apa? Jangan sholat. Ketika situasi tidak aman, banyak rampok, awas, tong wani-wani naon munggah haji. Kenapa? Karena di jalannya enggak aman. Itu syarat, harus aman.
Haji itu kan manis tato'a ilaihi sabila. Istito'ah itu, kemampuan itu diantaranya adalah amanus safar, perjalanan aman. Nah, zaman sekarang jangan bareng-bareng, jangan kumpul-kumpul. Maka di daerah-daerah yang tempat atau di tempat-tempat yang zona merah tidak boleh Jumaah, itu ayat syarat. Nah, sebab Jumaah pun ayat syarat. Nah, ketika situasi tidak aman itu nggak boleh. Nah, sosolokojon. Nah, sosolokojon teh nandaun ke nyawa. Gitu. Itu pada ayat syarat. Nah, sabab ayat syarat. Sah. Sabab syarat sah. Itu hitung waktu. Ada sahnya. Ini loh. Hukum taklifnya atau khitab taklifnya apa? Wajib sholat. Syarat sababnya apa? Sababnya tadi tergelincirnya matahari bagi lohor, bagi sholat duhur. Syaratnya apa? Yuk syarat sholat. Harus suci dari hadas dua, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat dan sebagainya, harus Islam, harus balik. Ada sah. Nah, kesahan sholat itu ditimbulkan dari dua perkara. Pertama, kesempurnaan syarat. Kedua, kesempurnaan rukun. Kalau syarat dan rukunnya sempurna, sah sholat. Itu ittifaq muwafaqatu dzil wajhaini asyara. Dzil wajhaini itu apa? Syarat dan rukunnya sesuai dan dengan aturan syara, baru sah. Kurang sholatnya sholat sih, tapi syaratnya ente cupon, ente sah. Sholatnya sholat, cuman rukunnya enggak terpenuhi. Contoh, ada golongan yang enggak membaca Fatihah, cukup Fatihah, anak usaha, ku imam dengan alasan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Cenah Al-Qur'an oke disebutkan ketika dibacakan Al-Qur'an dengarkan oleh kalian. Jadi orang mah cukup mendengarkan saja. Ketika imam membaca Fatihah kita cukup mendengarkan. Ketika imam membaca surat kita mendengarkan. Jadi makmuman kurbalem gitu Kan ada hadis la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu wajib, walaupun dalam ayat tadi disebutkan idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, tapi itu bentuknya umum. Sesuatu ketika dikatakan kalau tidak memakai lapan-lapan khusus, lapan-lapan khusus itu banyak, seperti yang diterapkan, yang dimasuki lafaz yang dimasuki alif lam itu khusus. Nah, ketika lafaz tidak ada pengkhususannya, maka dia harus umum. Fa idza quri'al Qur'an, ketika dibacakan Al-Qur'an umum. Fis sholat wa kharijas sholat, itu isinya ketika dibacakan Quran dalam sholat dan di luar sholat. Maka kemudian ada taksis. Setiap kata yang umum pasti ada taksis. Jangan salah, setiap kata yang umum pasti ada taksis. Apa taksisnya? Ayat hadis yang tadi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kalau dalam keadaan sholat mah ayat yang tadi itu ditaksis dengan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat ketika tidak dibacakan Fatihatul kitab. Jadi di dalam sholat nah khusus harus membaca. Walaupun imam membaca Fatihah, kita nggak usah mendengarkan. Bacaan juga sah apa? Fatihah. Ketika imam membaca surat, kita juga kalau sebelum belum membaca Fatihah, baca Fatihah. Jadi ada ada taksis. Nah, kemudian sisanya wa kharijas salat baru. Itu disebut ba'dul am ba'da taksis. Setelah sebagian am setelah ditaksis, di luar salat wajib mendengarkan. Nah, lamun di luar salat ulah gararandeng lamun maca aya nu maca Al-Qur'an. Ada sah. Apa ini? Sabab syarat sah. Mani ada dari hukum-hukum yang 5 tadi, ada mani, ada yang mencegahnya sah.
Sampurna syarat, sampurna sabab, tapi ada mani. Seperti ya zaman sekarang ada mani. Perempuan balik berakal sayang, dia sedang men, sedang head, itu mani. Gak usah melaksanakan kewajiban yang tadi. Kenapa? Karena ada mani, ada pencegah. Seorang laki-laki ketika ditinggalkan oleh bapaknya, maka bapaknya tersebut memberikan warisan kepada anak laki-lakinya. Berapa? Seluruh hartanya. Kalau anaknya cuma satu, kalau dua ya dibagi dua, kalau tiga ya dibagi tiga. Kalau ada anak perempuan, yang lain palitakari mislu hadil wasayahi. Tapi kalau ternyata bapaknya tersebut mati karena dibunuh oleh si anak, maka tidaklah terjadi itu saling mewarisi, terjadi silih warisnya. Tidak jadi si bapak mewarisi kepada anaknya. Kenapa? Karena ada mani yang mencegahnya apa? Qatlu, membunuh. Saya mah nggak membunuh langsung. Kenapa? Cuma nembak bujur bagong, ternyata bujur bapak. Itu kan udah kerenang. Ngoro bagong di mana? Ngoro bagong di leuweung, ai sugan teh bujur bagong hideung tembak urang teh si mah bujur bapak payah da bapana, tetap saja itu mani. Karena semua pembunuhan apapun caranya dalam ilmu waris tidak itu menyebabkan tidak terjadi saling mewarisi, disebut macenah maniul irsi. Saya mah enggak membunuh, cuma saya itu sebagai algojo yang saya bunuh itu terdakwa. Ternyata terdakwa nasana bapak nak sarua tanpa waris tadi bapak. Sama enggak pendapat waris. Saya mah enggak membunuh, cuma apa? Cuma kemarin saya teh mabok, tuh kan bapakna jantungan modar eta. Sarua eta mah. Kelakuan maneh goreng tapi ka bapakna gering itu menyebabkan temenang warisan magagabah itu. Kelakuan orang goreng ketika bapakna gering mawat gara-gara sia cenah. Itu temenang waris. Dalam waktu yang lama misalnya sakitnya ketika gegeringan bapakna tidak kelakuan anakna pika sebelum daerah bapakna tidak itu maniul irsi pencegah itu mani. Ada terakhir fasid atau batal. Nah, fasid itu yang membuat satu kewajiban harus diulangi. Batil itu atau fasid itu sesuatu yang membuat satu kewajiban atau satu hukum taklif, hitop taklif menjadi harus diulangi. Salat hitut, geus balik deui salat na wudu heula gitu. Wudu lagi. Tuh bisa ya orang mah hitut. Itu bisa emang hitut. Cuma kalau kentut ya harus kembali lagi salat. Nah itu harus hati-hati. Itu syara. Ulah nyebut-nyebut syara bari teh nyaho. Syara zaman sekarang banyak kita bersara. Hukum syara bari teh nyaho naon? Syara enggak tahu syara. Itu mah seperti kan monyet ngaku gulung kalapa. Tuh, ada monyet pun dapat kelapa, dikumahakeun cek monyet. Kalapa mah kan teu bisa. Digegelan di kumaha, kudu bedog gitu, kecuali ku bajing pasti bisa. Yang kedua, hukum itu adalah hukum adat. Nah, ulangi lagi hukum adat. Sebelum mengetahui hukum adat, kita harus tahu hukumnya apa, adatnya apa, baru kita sambungkan antara hukum dan adat. Apa itu hukum yang kemarin? Itsbatu amrin li amrin aw nafyu anhu. Menetapkan sesuatu atas sesuatu dan atau menghilangkan sesuatu dari sesuatu, itu hukum. Apa adat? Tikrorun indar tibatis sabab wal musabab. Apa? Tikrorun indar tibatis sabab wal musabab. Masihati takhallufihi wa adami ta'thiri. Wastahid ya. Tikrorun sering terjadi
Indartibati sabab ketika ada kepantasan sabab dan musabab. Garis bawahi. Adat itu sebab musabab. Adat itu sebab musabab. Ulangi. Adat itu adalah sebab musabab. Yang tikror, yang sering terjadi. Juga ada irtibat, kepantasan, hubungan secara langsung. Contoh. Ini kan berpuasa haus. Kita minum. Setelah minum kita seger. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita segar? Karena kita minum. Nah, sebabnya apa? Minum. Musababnya apa? Segar. Dan setiap orang minum pasti seger. Nah, itu tikror. Kemarin saya lagi puasa, pas buka, pas maghrib buka minum seger. Korejat udang sare bangun tidur. Gitu kan, haus minum seger. Lalu kemudian tadi sebelum subuh, sebelum imsak kita minum seger. Alhamdulillah kemarin mas saya puasa, bisa sampai jam maghrib. Kalau tidak disambung sarimih jam 2 mah kita siap malain puasa. Ketika keseringan terjadi minum seger, sampaikah kita punya kesimpulan kalau kita minum badan kita seger? Artinya kemarin kita sakit kepala minum bodrek, alhamdulillah sembuh. Pas sahur sakit kepala lagi minum bodrek lagi, alhamdulillah sembuh. Pas buka lagi minum, sakit kepala minum. Sampaikah kita menyimpulkan kalau minum bodrek, kalau sakit kepala minum bodrek pasti sembuh. Nah, keseringan terjadi tikror, ada sebab musabab yang mukarrar, lalu ada irtibat, kepantasan minum dan seger, pantas kan ya? Ada irtibat, hubungan antara minum dan seger. Itu adat. Adat itu seperti itu. Adat menurut hukum. Beda lagi dengan adat kaum. Adat kaum di situ mah kebiasaan kalau datang maghrib teh suka ngelontrongkeun kokol. Nah, itu mah adat kaum. Itu bukan adat hukum. Si eta mah ada orang yang kalau lagi pusing makannya dua bakul aya gitu, adat eta cenah si eta mah. Eta mah naon? Adat syakhsiyah. Kebiasaan seseorang. Itu adat, itu bukan hukum. Adatus syakhsiyah bukan hukum, adatul qaum bukan hukum. Adat yang menjadi hukum adalah adat yang ittisolun indar tibat ya. Nah, bukan ittikrarun. Ittisolun indar tibatis sabab wal musabab. Ittisol ada apa namanya? Tepung, antol, antara sesuatu yang saling berhubungan erat di antara sabab dan musabab. Contoh seperti tadi. Nah, kalau ada sekarang seseorang yang makan lalu kenyang, makan lagi, kenyang lagi, makan lagi, kenyang lagi. Nah, apa si nasinya saya pasti ittisol dengan perutnya. Ittisol dan pantas nasi itu mengenyangkan, pantasnya. Nah, itu baru ada. Makannya itu adalah sabab, kenyangnya itu adalah musabab. Kalau begini, saya makan tapi enggak kenyang-kenyang, nah itu bukan adat. Atau saya kenyang terus tapi enggak makan, saya mah enggak perlu makan, cukup dengan merenung saja, merenung. Alhamdulillah. Itu bukan adat.
itu baru karena kenapa? Karena itu nasinya sih ada, sababnya nasinya ada. Ini nasi. Kalau kita dilihatin saja. Itu bukan kenapa? Karena nggak ada ittisal. Atau kita melihat apa? Melihatin es jeruk itu lagi puasa ditinggali ke es jeruk. Alhamdulillah. Kan kalau lagi puasa mah serba kelihatan bagus. Lihat oli di jalan kayak madu gitu. Aduh, pengen dilepak gitu. Lihat cucunguk itu juga korma, set korma adalah cucunguk gitu. Gitu. Kalau lagi puasa memang seperti itu. Jangankan lihat cendolnya, tulisannya saja es cendol, gerebek langsung. Hati itu berubah deg. Padahal mah kakarak tulisan anak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu terbit. Begitunya. Jadi perlu hati-hati. Kita ini harus benar-benar hati-hati menghukumkan satu sebab dengan sebab yang lain. Nah, berokok gitu. Yang bukan adat apa namanya? Tanah urung berem tuh. Berem. Namanya jadi berokok gitu. Yang bukan adat namanya khawariqul adat. Khawariqul adat. Coba catat pindahkan ke situ. Iya, orang persiapan teh. Terek halus. Iya. Itu kita hello. Gitu. Oh. Hello. Halo. 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 Ya. Halo. Ya. Baik. Ya. Halo. Ya. Tuh, sampai seperti itu. Sambal doang modal. Halo. Halo, cek. Gitu jadi kalau tidak sesuai seperti tadi, nasi ada tapi enggak ittisal, enggak dimasukkan, cukup dilihat tapi langsung subuh, itu khawarij dia ada. Hati-hati. Es jeruk ada, tapi gak diitisol, gak diminum. Cukup dilihat saja begitu, langsung segar, alhamdulillah. Itu bukan ada. Ada itu harus ada itisolnya, harus ada seperti api. Kita bakar tangan kita dengan api, lalu tangan kita langsung tutung teh bahasa Indonesia teh gosong. Nah, itu pisau api, antel, tepung api dengan kulit, lalu
pantas, irtibat, kepantasan, hubungan langsung antara api dengan si kulit, dengan api dengan gosong, kan ada kepantasannya. Nah itu baru. Tapi kalau kita cuma gini, dari kejauhan orang hurungkan dia korek ces langsung kautung ke jelma, jadi garosong. Nah itu bukan adat, namanya khawarij lil adat. Kita pukul orang, cetok, langsung si hidungnya berdarah, atau kena itisol dan irtibat, pantas. Kena pukulan langsung berdarah, pantasnya. Itu sabab dan musabab. Itu ada. Tapi kalau dari kejauhan enggak itisol, enggak kena, cos, langsung bolo-bolan getih. Nah itu bukan adat, namanya khawarij lil. Jadi harus ada itisol, kena, harus ada irtibat, pantas. Makan, wah itisol, tapi malah makin lama makin lapar. Nah itu nggak irtibat. Namanya apa? Khawarij lil. Ada teh jelema dahar we hayu, tapi itu sebeuna batur. Urang mah hayu we dah. Itu apa namanya? Khawarij lil. Khawarij lil adat ini bermacam-macam. Ada khawarij lil adat yang datang dari para calon nabi, namanya irhas. Contoh seperti Nabi Ibrahim itu, kata sebagian orang ada mengatakan disusui oleh kijang. Secara adat hewan itu nggak mau mendekati manusia. Ini bayi malah didatangi oleh kijang, tulis susunya diantarkan, dikenya takut muda, tapi kan kemudian ayat sampai jadi besar, sampai jadi gede. Itu Nabi Ibrahim. Sebagian Nabi Musa juga ada Nabi Ibrahim ya. Atau siapa? Mungkin Nabi Isa alaihi salam sewaktu masih kecil, dia bisa mengetahui apa-apa yang tersembunyi di rumah teman-temannya. Mana boga kalecinya di iman. 25 sikinya, anu 4 mah beureum, anu 5 sana hejo, anu 5 na di naon. Terus sebutan sampai tahu pada detailnya. Itu khawarij lil adat, enggak ada itisolnya. Kalau melihat secara langsung sih iya, oh ini kelerengnya, warnanya sekian. Tapi ini enggak melihat, tapi dia tahu itu Nabi Isa. Itu namanya khawarij lil adat yang muncul dari seorang calon Nabi. Itu namanya apa? Irhas. Kalau munculnya dari Nabi itu namanya mukjizat. Nabi Musa alaihissalam enggak, ya, coba lihat. Tongkat dipukulkan ke laut, itisal, kena kan? Kalau kemudian hanya percikan air saja dipucuk terus airnya, nah itu ada. Ini bukan dipukulkan ke laut, si lautnya melebelah. Wah, ini khawarij lil ada itisol tapi nggak ada irtibat. Pantasnya lamun belah mah ketika di sedotan cair. Itu nggak ada irtibatnya, makanya khawarij lil. Itu Nabi yang melakukannya. Nah, munculnya dari Nabi itu namanya mukjizat. Keistimewaan yang diberikan Allah kepada Nabi. Jadi ada yang mengatakan, oh ini khawarij, apa? Suka jalan-jalan sendiri, lain khawarij, stres. Khawarij itu sesuatu yang di luar adat awas, bukan adat manusia, adat hukum. Orang mah kalau datang ke satu tempat lalu kemudian dia diam, disuguhi, dikasih hidangan dan sebagainya lalu pergi. Ini mah enggak, kalau datang ke satu tempat jalan-jalan, itu khawarij, bukan khawarij. Khawarij mah harus, itu mah kebiasaan.
Jadi kalau ada khawarij lil adat itu ketika tidak sesuai dengan ittisal dan tidak sesuai dengan irtiba. Ya khawarij ya maksud. Nah, kata raja baik dari khawarij gelo. Itu jadi salah mengistilahkan karena pengetahuan dia khawarij itu tidak sesuai dengan adat. Padahal itu mah adat manusia, adatus syahsiyah. Bukan adat hukum. Kalau keistimewaan atau khawariqul adat ini timbul dari seorang waliullah, itu namanya apa? Karomah. Itu namanya karomah. Seperti yang ditimbulkan oleh Gus Dur. Beliau banyak sekali keistimewaan. Orang mah nggak tahu, dia mah tahu sendiri. Misalnya itu khawariqul adat. Membaca tidak, apa tidak, melihat pun beliau kurang sempurna. Tapi ketika mengatakan sesuatu sesuai dengan apa yang terlihat oleh orang banyak, itu khawarij. Nah, kudu nama kudu pantes nama bisa ningali dan makanan normal bisa ningali ke segala arah, dia bisa melihat 1, 2, 3 ini enggak Gus Dur itu harus dia bisa melihat seperti padahal matanya enggak normal. Atau seorang waliullah yang suka apa? Suka jalan-jalan kemana-mana gitu. Dulu Wali Songo itu mengislamkan Jawa itu dengan karomah, semua dengan karomah. Ada yang tongkatnya nggak bisa dicabut, padahal cuma sesuatu doko tapi nggak bisa dicabut sama orang lain. Siapa? Sunan apa namanya gurunya Kalijogo, itu gurunya Sunan Kalijogo.
kudu benar-benar. Jadi kudu benar-benar apa? Seorang waliullah bisa misalnya sholat di atas daun bambu. Nah, itu khawarij dia. Ada kalau bisa sholat turun bambu maupun pengeret gitu. Ini wali. Banyak sekali itu keistimewaan seperti itu. Atau yang muncul dari seorang mukmin soleh yang bagus, yang baik gitu. Mukmin yang soleh itu namanya maunah. Sahanya orang yang bisa ngelakukan maunah bakal pugu ujung-ujung. Nah, nanti anu dikeratkeun kurang ujung-ujung aya itulah mungkin saya bijil maunah. Pak maunah itu pertolongan Allah. Santri balik ke imah, ada seorang santri pulang ke rumah. Padahal di pesantrennya itu kan ukur ya ngaliwat, sholat, ngaji gitu becus, dan bisa danyar kene. Ada nenek-nenek, oh ada yang santri. Memang kenapa nenek? Nenek ini lagi lumpuh, nggak bisa jalan, tolong minta doanya. Waduh, itu santri ngadek-dek itu bukan warna, ini cari ijazah yuk. Aduh, naon ini sebisanya Fatihah-Fatihah, aku sholat-sholat nggak bisa. Ya Allah Gusti, kayak ini yang minta cai, yang didoakan. Kakinya lagi lumpuh, tolong sembuhkan ya Allah dengan berkah Fatihah. Saya mengingatkan bisa Fatihah, nah itu nggak bisa lagi itu. Wah, nih minum aja nih ya, minum aku ini. Isukna datang ini mau buah-buahan jeung amplop. Waduh, terima kasih, jangan terima kasih. Ini bisa jalan sekarang. Waduh, nah itu mau. Yang kade jangan langsung pasamplang, terima obat lumpuh. Kenapa? Karena memang dia itu sedang dalam pertolongan Allah. Datang deui anu conge. Ada orang conge datang. Aduh, anak saya conge. Pengen didoain sama anak santri, kemarin aja nenek saya lumpuh sembuh. Kumaha santri teh? Kemarin aja cuma pakai Fatihah sembuh, maca songe teh sembuh. Ucapan Fatihah. Buat. Dibanjurkeun, diminumkeun, kita saminggu tuh cager-cager, conge, nggak sembuh-sembuh. Kenapa? Karena yang pertama itu benar-benar minta pertolongan kepada Allah, maka Allah tolong. Yang kedua, dia mengandalkan Fatihah. Kemarin aja sama Fatihah, cuma sama Fatihah orang bisa sembuh. Jadi cuma conge, nah Fatihah lagi mau tamat lah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Karena yang pertama itu benar-benar keyakinannya kepada Allah, yang kedua keyakinannya pada Fatihah. Ulah langsung pasang pelang. Tak banyak santri yang seperti itu, banyak santri yang cuma mampu sedikit-sedikit merasa sudah mampu. Datang ke rumah dititah mingguan, datang ke rumah dititah ngaji, terus itu kapake bagus. Mas santrinya bagus, cukup mas santrinya sampai di sini. Kenapa? Gus kapake ku ibu-ibu. Akhirnya aku kapake 2 kali 3 kali. Nah, ada bahana udah ya kayak tak kene. Abodona aku kuliah apa kapiruun deh. Abodona teh deui. Ngurusan aya itu anu. Awas itu ada. Hukum dan itisolun indah tibati sabab wa ma'asihati takhallufi, tapi tetap ada itu sihati takhalluf. Walaupun kita setiap hari ketika kita sakit kepala minum bodrek langsung sembuh, minum bodrek lagi sembuh lagi, minum bodrek lagi sembuh lagi, jangan berarti itu bodrek dijadikan keyakinan. Kenapa? Karena dalam adat ada sihati takhalluf. Boleh saja suatu kali terjadi minum bodrek tapi tidak sembuh. Makan tapi tidak
Penyakitnya minum tapi tidak segar, molor tapi tersebut sebut. Cuma puasanya 2 jam, udah jam 4 bolong. Langsung ke zaman ayeuna mah salah poe seberapa jam puasana? 2 jam. Isu udah jam 4 itu salat zuhur. 2 jam puasa. Nah, amat kita puasa. Nah, si hadits takhuluf ini seperti ya sama, bodrek itu suatu kali pasti tidak menyembuhkan. Kenapa? Karena memang seperti itu. Karena memang yang menyembuhkan sebenarnya bukan bodrek tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kan pisau yang kita iriskan kelengan itu ada. Kita iriskan kelengan langsung berdarah, itu ada. Ittisalun indah tibatis, ketika pisau ittisal antel kena ke kulit, lalu kemudian ada kepantasan apa? Si kulitnya ini apa? Berdarah, luka. Nah itu irtibat. Kalau pisaunya kena tapi enggak berdarah, enggak apa? Enggak luka-luka, nah itu baru khawarikun ada. Atau pisaunya enggak kena tapi dia luka, itu baru khawarikun ada. Seperti para sahabat dulu, Rasulullah itu dengan Zulfiqarnya dulu ketika perang Badar, sebelum pedang kena ke leher orang itu, leher orang sudah putus. Leher orang sudah putus. Dulu seperti itu, perangnya seperti itu. Kita bisa seperti itu, bisa sebetulnya asal keyakinannya ke Allah bukan ke pedang. Kebanyakan sekarang keyakinannya ke pedang. Itu keyakinannya ke tongkat. Nabi Musa itu memukulkan tongkat, bukan berarti tongkat yang membelah, yang membelahnya tetap Allah. Tapi keimanan Kanjeng Nabi sampai pada suatu keyakinan bahwa yang membelah laut itu bukan tongkat tapi Allah, maka dia pukulkan belah. Orang Indonesia yang dicari tongkatnya, cari tongkat Nabi Musa. Buat apa? Buat membelah laut. Ya maka kita. Kalaupun sekarang masih ada tongkat Nabi Musa, kita bawa, kita ambil, kita pukulkan kalau nggak mungkin belah. Kenapa? Karena keyakinan kita nggak sampai ke sana. Kita apa keyakinan sampai pada tongkat. Baju antawiryo. Wow. Keyakinan harus kepada Allah. Walaupun itu adalah khawarij, keyakinan tetap kepada Allah. Sama dengan adapun keyakinan tetap kepada Allah. Bodrek itu tidak menyembuhkan, tetap yang menyembuhkannya Allah. Buktinya suatu ketika kita minum bodrek tapi enggak sembuh. Nah, sama bodreknya bodoh jeung tore. Suatu hari kita kena irisan pisau tapi enggak nahut, enggak luka. Nah, itu boleh saja. Dalam adat boleh seperti itu. Sama seperti zaman sekarang itu penyakit corona. Apa corona itu? Corona. Itu ada. Dia itu bisa membuat kita sakit, bisa. Kenapa? Kalau kena. Kalau itu bisa. Lalu kemudian kita sakit, itu irtibat. Tapi tetap yang membuat kita sakit adalah Allah. Jadi yang membuat kita sakit tetap sehat. Dulu ya orang teh, wah kalau begitu nggak usah takut pada penyakit corona, kita berjalan-jalan kemana aja, nggak usah lockdown, nggak usah apa, PSBB, kita mau kemana bebas, nggak usah pakai masker, nggak usah pakai cuci tangan, nggak bisa. Kenapa? Adat muhamah, adat itu harus dihormat. Walaupun memang pisau tidak membuat kita teriris, kenapa? Yang sebetulnya membuat teriris itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bodrek pun yang membuat sembuh itu bukan bodrek tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ulahnya nyawanan, wah yang membuat ini teriris dan benar adalah Allah. Dikadekeun we si pisau teh, wah banyak modal sudah. Coronanya gitu sama Allah. Oh, yang membuat penyakit itu Allah, takut-takut karena corona. Oh, jalan-jalan temenang haram itu.
Ya jauh sih nah. Digolokkan ke bau yang membuat terluka Allah. Pakai sedang modal. Haram itu orang berdosa itu. Sama seperti zaman sekarang menyikapi zaman sekarang itu pakai hukum adat. Wal adat muhkamatun syar'an. Adat itu harus dipakai hukum menurut syara, harus dihormati. Kenapa? Walaupun ada apa? Ketentuan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang membuat sesuatu, dan apa yang terjadi pada sesuatu tersebut, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa yang terjadi dan kalian lakukan, tapi tetap adalah hama kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Kalau dia mau membunuh dirinya sendiri bisa, tapi adalah hama wa 'alaiha ma kasabat, berdosa. Kan keyakinannya ke Allah. Da Allah ke wajib, da Allah ke minta hormat. Ada kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersembunyi di Gua Thur? Padahal dia tahu Allah itu pasti menyelamatkan Rasulullah. Gampang sekali bagi Allah menyelamatkan Rasulullah. Si Waraqah, si Suraqah bin Nawfal, si Suraqah itu ketika mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gampang sekali kalau Allah buat dia itu mati secara langsung. Tapi enggak, Rasulullah berbuat adat, menghormat adat, nyumput itu ada. Bersembunyi itu apa? Ada. Enggak lantas Allah. Mau orang kata ada tajibin. Nah, maka dalam sikap sekarang itu ada. Pakainya hukum ada. Kira-kira saja kepada Allah. Buat apa kita lockdown? Kita mati juga karena kelaparan. Kita kena corona mati. Kita kelaparan pun mati. Buset, jagoan amat. Nyaman kena mati kelaparan siapa baru ngalomo. Mau mati kelaparan pasti banyak yang ngasih beras, ngasih uang. Coba lo pakai corona dialungkan data di lemok-lemokan. Mati corona itu kan pakai apa? Pakai prosedur penyakit corona, dibawa dibungkus pakai plastik di petian. Orang nahlil itu nggak ada yang mendoakan dia, nggak ada yang ngalongok. Ngalongok. Kenapa? Karena memang prosedur seperti itu. Menikah pakai kelaparan begitu. Maka sing hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menghormati apa? Harus hormat adat. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kalau ada sesuatu kejadian yang bagus pada dirimu, katakan bahwa ini dari Allah. Tapi kalau ada orang mati ketabrak mobil, kenapa itu mati? Ketabrak Allah. Salah. Kamu ketabrak Allah, ketabrak mobil. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa yang terjadi padamu dari kejelekan-kejelekan, katakan bahwa itu adalah perbuatanmu sendiri. Kenapa kamu lapar? Saya enggak makan. Jangan, kenapa kamu kelaparan? Saya enggak dimakan, saya dilaparkan Allah. Motong. Sebut itu dah. Kenapa kamu sakit kepala? Allah. Ya. Kenapa sakit kepala? Terlalu berpikir. Gitu kan? Kenapa kepalamu nggak ada rambutnya? Allah. Saya itu adalah pemikir, maka rambut saya adalah habis karena terlalu banyak berpikir. Jadi botak dulu, parang dulu, jidat sampai ke kepala. Apa kepala sampai ke jidat? Kenapa? Ke belakang kepala botak. Ini karena saya seksi. Kita kurang sih ya. Botaknya harus diuntukkan. Kenapa botaknya depan belakang? Saya cuma berpikir, kenapa saya seksi? Makanya
ban belakang itu sok panggilanana gundul. Kenapa? Mikir kumaha carana nyalik ban hareup bisa-bisa ya. Tak ban belakang biasanya paling duluan gundul. Karena terlalu banyak berpikir. Pikiran kumaha carana nyalik ban hareup. Itu ada. Ada hukum, ada adat. Kita sambungkan. Hukum itu adalah ittisalun indah tibatis sabab wal hukum itu adalah apa namanya? Isbat amrin li amrin aw nafyu. Adat itu adalah ittisalun indah tibatis sabab wal musabab. Masih hati takhallufi wa adami ta'sir dan tidak napakan. Ada juga penapakan. Nah, kita sambungkan sok. Hukum dan adat. Isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu biwasitati tikrorin. Biwasitati tikrorin ala sabab masihati takhalluf ala tasir. Menetapkan sesuatu, menetapkan kenyang. Isbatul amri terhadap makan biwasi tikrorin karena sering terjadi. Orang makan kenyang, orang makan kenyang, orang Sumatera makan kenyang, orang Papua makan kenyang, orang Jawa makan kenyang, orang Arab makan kenyang. Sampai dijadikan satu kesimpulan bahwa kalau kita makan kenyang, kenapa? Karena ada tikror. Sering terjadi. Tapi tetap masih hati takhalluf dari tasir, tidak pernah. Boleh suatu hari makan tidak kenyang, boleh suatu hari minum botrek tidak sembuh kepala, boleh suatu hari ada kejadian orang dipukul tapi nggak sakit, boleh suatu hari orang ditusuk sama pisau tapi nggak mempan, itu boleh saja terjadi. Kenapa? Itu namanya khawarij lil. Itu menandakan bahwa itu adalah hukum adat. Dan hukum adat ada 3. Pertama wajib. Mana? Ketika sabab dan musabab, ittisal dan irtibat. Tanpa penghalang, wajib. Api kena ke kulit tanpa penghalang, maka wajib gosong. Wajib. Saya usaha kerja wajib kaya. Betul? Kenapa? Karena ittisal antara irtibat antara usaha dan kaya. Betul? Tapi suatu hari ada orang usaha terus tapi itu kaya. Ada suatu hari orang usaha terus, bisnis terus tapi tetap balance. Ada orang nggak apa-apa, itu karena memang adat itu seperti itu. Jadi nggak usah heran. Wah saya heran, saya usaha bisnis apapun tapi tetap ya saya belangsak. Itu memang ada. Toh kaget, jangan kaget. Menempatkan adat itu pada tempatnya khusus. Nah makanya adat ini harus dibarengi dengan syarat. Ada syarat, cari hukum syaratnya. Apa saya makan bodrek? Kenapa kamu makan bodrek? Saya makan bodrek karena sakit kepala, supaya sakit kepala saya sembuh dan saya bisa sholat dengan tenang, sholat dengan khusyuk, sholat dengan enggak sakit kepala. Itu hukum syaratnya dibawa. Jadi ibadah. Ternyata minum bodrek tapi enggak sembuh-sembuh sampai sholat pun enggak terjadi. Ya itu udah menjadi ibadah. Kenapa? Karena ada hukum sudah diterapkan pada ada. Nah, semakin pintar orang, semakin bisa berniat. Alam ini semua ada. Hari datang lalu kemudian cuaca jadi panas, ada. Artinya suatu hari bisa saja matahari datang tapi enggak panas. Hujan datang, hujan turun kemudian menjadi adem, menjadi dingin. Tapi suatu hari ada hujan tapi ngesan, ada. Nah, hujanan balik push up. Itu bisa terjadi. Kenapa? Ada.
Nah, kedua hukum adat itu adalah mustahil. Apa mustahil? Orang kena, menurut adat orang kena api tapi enggak gosong, orang kena pisau tapi enggak luka, orang makan tapi enggak kenyang, orang minum enggak segar, orang pakai selimut tapi enggak hangat, orang blucun nggak pakai baju nggak pakai celana tapi malah keringetan. Itu mustahil menurut adat. Itu mustahil menurut adat. Adat awas, menurut adat bukan menurut syara, menurut adat. Kenapa? Karena memang secara adat harus sudah ada iktisal dan irtibat, sudah ada antol, kena dan irtibat, kepantasan. Makanya harus ada iktisal dan irtibat itu untuk menentukan wajib dan mustahil. Terakhir ada mungkin, boleh menurut Anda. Ada kebolehan menurut Anda. Nah, dalam adat ada 3 hukum. Dalam syara kemarin itu berarti dalam syara itu ada 10 hukum. 10 itu dibagi 2. Khitab takribnya ada 5, khitab pokoknya ada 5. Dalam adat ada 3 hukum. Belum dalam akal. Satu lagi hukum akal yang hukum akal ini adalah pendukung dari ilmu tauhid secara langsung. Hukum akal ini harus kita bahas kemudian karena memang sudah terlalu siang, itu kan yang harus diketahui sekali lagi, hukum itu ada 3, syara, adat dan akal. Jadi kita harus bisa menempatkan ini boleh, ini tidak boleh menurut syara, ini mustahil, ini wajib menurut adat. Jadi wajib itu ada beberapa wajib menurut syara, ada wajib menurut adat. Mana wajib menurut syara? Apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang wajib menurut adat? Ketika sesuatu berhubungan ada iktisal, ada irtibat. Nanti lagi satu lagi, hukum wajib menurut akal. Maka sekali hukum bid'ah, hukum bid'ah. Membuat satu hukum menjadi satu, membuat satu hukum lagi bid'ah. Justru itu bid'ah itu sendiri. Itu menambah lagi hukum. Padahal hukum itu nggak ada hukum bid'ah. Bid'ah itu sifat. Terakhir hukum akal, insya Allah kalau ada umur kita besok bahas lagi. Semoga manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu